Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan uji beda proporsi. Di sini ada anggotanya tersendiri, itu terdiri dari VK Delvani dengan NIM 02, lalu ada saya sendiri, Kania Salsabila dengan NIM 05051. Lalu yang terakhir ada Aprilianti dengan NIM 56. Untuk yang pertama, di sini ada definisinya. Jadi, uji beda dua proporsi ini merupakan uji hipotesis untuk membuktikan apakah adanya perbedaan rata-rata atau proporsi dari dua kelompok data yang diambil dari dua populasi. Jika ada dua sampel atau dua populasi yang berbeda proporsi dari suatu peristiwa, maka dapat dilakukan uji untuk melihat apakah adanya perbedaan antara dua proporsi tersebut signifikan ataupun tidak. Lalu di sini ada syarat dari uji chi-square. Jadi yang pertama itu ada actual account atau F0 itu dengan nilai 0. Lalu ada expert account atau FH itu kurang dari 5. Lalu jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Selanjutnya di sini ada syarat uji Fisher. Jadi yang pertama ini ada sampel kurang atau sama dengan dari 40. Lalu terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Yang terakhir ada bisa juga digunakan pada sampel yang kurang dari 20 dengan kondisi apapun. Selanjutnya, di sini ada cara pembacaan uji beda proporsi. Jadi cara membedakannya adalah untuk chi-square ini hasil datanya adalah nilai yang normal, sedangkan uji Fisher ini dengan data yang tidak normal. Di sini dapat kita lihat penjelasannya. Lalu kita masuk ke dalam langkah-langkah untuk menguji chi-square. Langkah yang pertama itu adalah memasukkan data yang akan kita uji. Lalu kita ubah variabel data dan juga kita ubah value data. Lalu di sini ada klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita pilih cross tab. Lalu yang keempat, di sini ada kita tekan statistik, lalu pilih chi-square, lalu klik continue. Oke, di sini selanjutnya setelah kita klik continue itu kita klik OK untuk menjalankan hasil tes, dan hasil lainnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah dari uji Fisher. Untuk yang pertama, seperti chi-square tadi, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pada variabel datanya seperti tadi juga kita ubah. Lalu yang ketiga, kita klik analyze descriptive. Kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih lagi cross tab. Selanjutnya, seperti langkah sebelumnya juga, kita klik statistik, lalu pilih chi-square, lalu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita pilih lagi untuk memilih cells, lalu pilih observed dan raw, lalu klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik lagi untuk OK dan menunggu hasil dari tesnya.
Nah, hasil tes yang akan muncul di SPSS ini akan seperti berikut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan digambarkan cara menggunakan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Salsabila dengan NIM 051, perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota Spekpadel Pani dengan NIM 03. Lalu ada Aprilianti Nurhaka dengan NIM 05. Di sini kami akan menjelaskan tahap-tahap cara melakukan uji beda proporsi dengan menggunakan uji chi-square dan juga uji Fisher. Sebelum itu, saya izin untuk men-share screen. Di sini saya sudah memasukkan data-data yang akan kita ujikan. Nah, di sini terdapat ada pendidikan terakhir dan juga lama kerja. Lalu setelah kita lihat dari data view sudah lengkap, kita masuk ke variable view. Dan di sini kita hanya perlu mengubah dari values-nya. Nah, untuk values yang pertama di sini ada pendidikan terakhir yang kita labelkan yang pertama ini value 1 dengan label D3. Lalu untuk values 2 kita labelkan dengan MERS. Setelah dua values ini kita ubah, kita masuk ke values dari data kerja. Untuk value 1 kita masukkan kurang dari sama dengan 5 tahun. Baik, saya ulangi. Untuk value 1 dari lama kerja, di sini kita masukkan ke label kurang dari sama dengan 5 tahun. Lalu untuk value 2, kita masukkan label 6 sampai 10 tahun. Lalu untuk values 3, kita masukkan labelnya itu lebih dari 10 tahun. Setelah kita ubah values-nya, kita klik OK. Lalu kita masuk ke dalam cara menguji chi-square untuk yang pertama. Jadi untuk chi-square ini kita masuk ke analyze, lalu descriptive statistik. Setelah descriptive statistik, kita pilih host. Lalu kita masukkan untuk row-nya, kita masukkan pendidikan terakhir. Lalu untuk kolomnya, kita masukkan lama kerja. Nah, untuk di chi-square ini kita hanya memerlukan statistik. Jadi di sini kita klik statistiknya, lalu kita klik chi-square, lalu kita klik continue, dan kita klik OK. Setelahnya akan muncul hasil dari
data yang tadi kita punya. Di sini ada prospects, lalu di sini ada pendidikan terakhir lama kerja, lalu yang terakhir itu ada chi-square test-nya. Untuk selanjutnya kita masuk ke data dari Fisher. Jadi untuk Fisher ini mirip dengan chi-square tadi, value sudah kita ubah. Lalu kita masuk ke analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih cross-step. Nah, di sini sudah seperti yang tadi kita lihat, sudah saya masukkan row-nya dengan pendidikan terakhir. Lalu untuk kolomnya kita pilih dengan lama kerja, dan statistiknya sudah berubah menjadi chi-square. Setelah itu kita continue, dan yang membedakannya hanyalah sales. Di sini salesnya kita pilih observer, lalu di sini kita klik row. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Dan di sini akan muncul hasil dari cross steps, dan juga ada hasil dari chi-square. Ini adalah hasil dari uji yang kedua atau menggunakan uji Fisher. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.